Patihotu Namo Buddhaya. Halo guys, perkenalkan nama saya Nining Puji Lestari dari Prodi Pendidikan Keagamaan Buddha semester 1 Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang, Banten. Dalam video media pembelajaran kali ini, untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Riwayat Hidup Buddha Gotama yang diampu oleh Babak Parjono, Magister Pendidikan Buddha. Dalam video kali ini menjelaskan materi Buddha berkunjung ke Kapilavastu dan membabarkan Dhamma kepada keluarganya. Yang pertama, Buddha berkunjung ke Kapilavastu. Kapilavastu tempat di mana Siddhartha Gautama menghabiskan 29 tahun hidupnya, dan Raja Suddhodana yang berasal dari suku Sakya, anggota dari kelas ksatria, adalah seorang raja di kota Kapilavastu. Pada usia 29 tahun, Siddhartha memutuskan meninggalkan istana, istri dan anaknya yang baru lahir. Ia pergi untuk menjadi seorang pertapa yang bertujuan menemukan cara untuk menghilangkan penderitaan atau membebaskan manusia dari usia tua, sakit, dan mati. Selanjutnya, Raja Suddhodana menerima berita bahwa Sang Buddha berada di Rajagaha, ibu kota negara Magadha, maka beliau mengirim berturut-turut 9 orang utusan untuk mengundang Sang Buddha pulang ke Kapilavastu. Namun utusan-utusan tersebut lupa untuk menyampaikan undangan dari Raja Suddhodana setelah mereka mendengarkan khotbah Sang Buddha dan mencapai tingkat arahat. Akhirnya Raja Suddhodana mengutus Kaludayi untuk mengundang Sang Buddha. Kaludayi berangkat menuju Rajagaha. Waktu mendengar Sang Buddha memberikan khotbah, Kaludayi pun mencapai tingkat arahat. Ia mohon diterima sebagai bhikkhu, dan Sang Buddha mentahbiskan dengan memakai kalimat Ehi bhikkhu. Kemudian Kaludayi menyampaikan undangan Raja Suddhodana kepada Sang Buddha untuk berkunjung ke Kapilavastu. Sang Buddha menerima baik undangan tersebut, dan setelah Kaludayi berdiam 7 hari di Rajagaha, berangkatlah Sang Bagawa beserta rombongannya 20.000 bhikkhu menuju Kapilavastu. Perjalanan yang jauhnya 60 yojana atau 1 yojana sama dengan 16 km. Ditempuh dalam waktu 60 hari, yaitu tiap hari ditempuh 1 yojana. Waktu rombongan mendekati Nikrodamara, Sang Buddha merenung. Bangsa Sakya terkenal sebagai bangsa yang tinggi hati. Kalau aku menyambut mereka dengan tetap duduk di tempat dudukku, mereka mungkin akan mencela sikapku dan mengatakan, sungguh keterlaluan yang dilakukan pangeran yang telah meninggalkan tahta, menjadi pertapa dan sekarang telah memperoleh penerangan agung dan mengaku sebagai Raja Dhamma. Ia duduk saja dan tidak berdiri untuk menyambut kedatangan ayahnya yang sudah tua dan sangat dihormati oleh seluruh rakyat Sakya. Tetapi tidak ada makhluk atau kelompok makhluk yang kepalanya tidak dibelah 7. Kalau sekiranya Sang Tathagata bangun untuk menghormatinya, lebih baik aku terbang setinggi orang dewasa dan berjalan-jalan di udara. Setelah Sang Buddha merenung, ia terbang ke udara dan berjalan-jalan setinggi orang dewasa. Raja Suddhodana berikut pengiring dengan disertai penduduk Kapilavastu berduyun-duyun datang ke Nikrodharama. Dari kejauhan, Raja dapat melihat anaknya sedang berjalan-jalan di udara dan merasa sangat kagum. Sang Buddha yang sedang berjalan-jalan di udara setinggi orang dewasa naik lebih tinggi sedikit dan berdiri setinggi pohon palem sehingga dapat dilihat oleh segenap yang hadir pada waktu itulah. Sang Buddha mempertontonkan kekuatan gaibnya yang hanya dapat dilakukan oleh seorang Buddha, yaitu Yamaka Patihariya atau mukjizat ganda. Yang kedua, Buddha membabarkan Dhamma. Buddha merenung, apakah Dhamma yang ditemukannya
akan diajarkan kepada khalayak ramai atau tidak. Sebab dhamma itu dalam sekali dan sulit untuk dimengerti sehingga timbul perasaan enggan dalam diri Buddha untuk mengajar dhamma. Dengan keyakinan yang kuat, Sang Buddha mulai menyampaikan dhammanya yang pertama, dikenal dengan nama Dhammacakkappavattana Sutta, yang artinya khotbah pemutaran roda dhamma. Selanjutnya, khotbah pertama yang disampaikan oleh Sang Buddha pada hari suci Asada ini dikenal dengan nama Dhammacakkappavattana Sutta, yang berarti khotbah pemutaran roda dhamma. Dalam khotbah tersebut, Sang Buddha mengajarkan mengenai 4 kesunyataan mulia atau Cattari Arya Sacani yang menjadi landasan pokok Buddha Dhamma. Pada bagian pertama, Sang Buddha menunjukkan cara-cara praktik yang harus dihindari oleh para bhikkhu atau mereka yang meninggalkan keduniawian. Ini adalah kedua ekstrim atau pemuasan indria dan penyiksaan diri. Keduanya harus dihindari. Ia menunjukkan jalan di antara kedua ekstrim ini. Latihan jalan tengah yang terdiri dari 8 faktor, yaitu jalan mulia berunsur 8 yang terdiri dari yang pertama, pandangan benar, yang kedua, kehendak benar, yang ketiga, ucapan benar, yang keempat, perbuatan benar, yang kelima, penghidupan benar, yang keenam, usaha benar, yang ketujuh, perhatian benar, dan yang kedelapan, meditasi benar. Selanjutnya, pada bagian kedua, beliau mengajarkan dhamma yang dengannya beliau menjadi tercerahkan kepada kelima petapa. Ini adalah akibat dari menghindari kedua ekstrim dan menapak apa yang disebut jalan tengah. Dhamma itu disebut 4 kebenaran mulia. Ini menyiratkan kebenaran-kebenaran dari orang-orang mulia atau kebenaran-kebenaran yang memuliakan seseorang. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Dan bagi teman-teman yang bingung lulus SMK atau SMA, mau lanjut kuliah kemana? Ayo bergabung bersama kami di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya, Tangerang, Banten. STBN Sriwijaya bertempat di Eduton BCD City. Buddhistik unggul berkarakter. Visi menjadi program studi yang unggul di bidang pendidikan agama dan keagamaan Buddha, berlandaskan nilai-nilai Buddha, Dharma, dan kenusantaraan. Misi yang pertama, menyelenggarakan pendidikan keguruan yang profesional berbasis nilai Buddha, Dharma, dan kenusantaraan di bidang agama dan keagamaan Buddha. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian di bidang pendidikan agama dan keagamaan Buddha yang berkualitas dan berorientasi pada inovasi dan penemuan baru. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang pendidikan agama dan keagamaan Buddha yang berkelanjutan berbasis hasil penelitian. Yang keempat, menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga lain di tingkat lokal, nasional, regional, maupun internasional. Yang pertama, pendidikan keagamaan Buddha atau SPD. Yang kedua, pendidikan psikologi konseling Buddha atau SPD. Yang ketiga, kepenyuluhan Buddha atau SAG. Yang keempat, ilmu komunikasi Buddha atau SIKOM. Yang kelima, bisnis dan manajemen Buddha atau SMM. Terima kasih telah menonton video kali ini. Sodihotu Namo Buddhaya.